selamat datang di kuliah karya nyata. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita dari Teknik Mesin Universitas Brawijaya yang bernama Aldi Satrio. Selamat datang Aldi Satrio. Halo. Halo Ham, Oke, selamat jadi pagi. pagi. Jadi sedikit perkenalan dulu. Mas Aldi Satrio ini merupakan teman sebangku saya di waktu SMA, SMA 9 Bogor, yang SMA-nya jadi tempat syuting mulu. Intinya keren, SMA 9 Bogor sekarang udah lebih maju lah intinya lah. Gimana Di? Sehat Di? Kabarnya Di? Alhamdulillah sehat, Keluarga sehat? Keluarga? eh, baik, sehat, aman Alhamdulillah. semuanya. Oke, jadi gini Di, di konten gua kali ini nih, ini kan namanya kuliah karya nyata nih. Jadi sebelumnya ini gua pengen jelasin dulu ke yang nonton, berhubung ini konten baru, ini konten tuh akan menjelaskan mengenai ide-ide yang datang dari berbagai macam sudut pandang berbeda atau dari berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda. Nah, untuk konten kali ini, eee akan, datang dari teknik mesin. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk tadi, kita berbicara tentang ide-ide baru atau solusi-solusi baru yang datang dari berbagai macam sudut pandang berbeda untuk memecahkan suatu masalah gitu. Nah, untuk saat ini kan yang lagi ngetren kan mengenai pandemi COVID-19. Nah, jadi nanti Mas Aldi Satrio ini akan menjelaskan, eee, ide-ide apa nih yang berhubungan kan nanti kan, COVID-19 ini kan pasti menimbulkan banyak masalah ya, nggak mesti kesehatan. Ini kan di bidang seperti pendidikan, perkuliahan kayak gitu juga nanti akan ada imbasnya kayak gitu. Nah, nanti Mas Aldi Satrio ini akan memberikan perspektifnya dari sudut pandang mahasiswa teknik mesin seperti itu. Nah, untuk pembahasan konten kali ini lebih spesifiknya berarti mengenai apa nih kira-kira Mas Aldi yang akan dibahas nih? Eh, kita akan ngomong ini ya tentang adaptasi eh, praktikum terhadap situasi genting kayak gini, karena saya sebagai asisten lab juga harus mempersiapkan sebuah sistem praktikum yang kemungkinan buruk yang bakal terjadi kemungkinan buruk. Jadi kan kita masih belum tahu nih pastinya selesainya kapan COVID-nya. Jadi kita bikin plan sebuah rencana, sebuah sistem praktikum untuk menanggulangi COVID-19 ini. Oke, baik. Jadi, sesama mahasiswa teknik nih, ini pasti krusial banget nih mengenai masalah praktikum ya, perpraktikuman nih, karena setahu saya memang untuk perpraktikuman di mahasiswa teknik itu kan butuh yang offline ya, karena ya memang begitu adanya, karena memang harus offline gitu kan. Cuma, karena berkembangnya teknologi, kini semuanya kalau di praktikuman di teknik elektro mungkin sudah ada simulasi-simulasi menggunakan software ya. Nah, kalau untuk di Mas Aldi ini gimana nih, untuk di teknik mesin Brawijaya ini kira-kira nih, apa nih solusinya nih? Jadi gini ya, aku cerita dulu. Praktikum ini kan kita mesti ada yang namanya asistensi. Asistensi ini Oh ya kan bener banget. kayak ya dimulai dengan, kalau sistem praktikumku dimulai dengan asistensi. Dari asistensi ini kita dijelaskan oleh aslab. Kita sebagai praktikum dijelaskan oleh aslab tentang dasar teorinya seperti apa. Intinya kita harus tahu dasarannya dulu sebelum melakukan praktikum. Kita harus tahu tujuan kita melakukan praktikum apa. Nah, kalau yang seperti itu kan bisa dilakukan dengan secara online ya. Tapi masalahnya adalah bagaimana praktikumnya sendiri jika misalnya kita harus self quarantine dan nggak boleh ke kampus gitu. Jadi mungkin teknologi sekarang sudah, untuk di dunia teknik sudah ini ya, sudah sangat membantu. Jadi ada berbagai macam aplikasi computer aided yang diperuntukkan untuk jurusan teknik mesin. Salah satunya kita bicara tentang CNC. CNC itu uh, jadi kita mengendalikan mesin produksi seperti mesin bubut, mesin milling, dan mesin drill gitu, tapi dengan menggunakan manuskrip, yaitu berupa kode-kode aja. Nah, dari sini kita eh, sebenarnya bisa juga kita melakukan simulasi CNC itu menggunakan aplikasi lagi seperti namanya Mastercam. Jadi dari Mastercam ini kita menyiapkan desainnya, setelah kita menyiapkan desain, kita menyiapkan manuskrip atau kode-kode dari langkah hal tersebut juga.
kemudian kita lakukan simulasi. Nah, mungkin nanti hasil dari simulasinya ini bisa kita presentasikan. Kita kita apa? Kita sajikan pada asisten laboratorium ini hasil dari simulasi kami. Jadi walaupun COVID ini cukup mengganggu ya, jadi kita harus tetap beradaptasi. Nah, cara menjaga kualitas dari praktikum itu ya salah satunya menggunakan simulasi. Sama ini sih, aku mau bicara sedikit juga. Jadi ada namanya simulasi, aplikasi simulasi macam ANSYS atau bahkan SolidWorks gitu. Jadi kita walaupun di rumah aja, kita tetap bisa melakukan hal-hal produktif kayak gitu. Jadi misal kita ingin kayak contoh di aplikasi SolidWorks ya. Misal kita ingin mengetahui beban statis pada sebuah sebuah batang. Jadi kita hanya tinggal membuat desain di SolidWorks, desain simple, kita masukin physical properties-nya, bisa berupa dari material aja. Kita pilih dari material, dari bahan tersebut, kemudian kita lakukan simulasi. Kita kasih bebannya segini, nanti kita punya hasilnya. Itu kalau kita menggunakan beban statis. Beda lagi kalau kita bisa menggunakan beban thermal dan lain-lain. Jadi untuk dunia teknik mesin sendiri sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang menunjang. Cuman memang ada beberapa praktikum yang mungkin butuh untuk tetap hadir ke lab. Tapi saya sendiri sebagai asisten mungkin akan menawarkan praktikum tersebut dalam bentuk streaming ya. Jadi asisten lab tetap bertanggung jawab ke lab, kan, dengan mematuhi protokol COVID-19, kita menjaga jarak, kemudian kita menjalankan running alat, atau bahkan kita menjalankan running alat, kemudian kita sambil kita siarkan gitu ke si praktikan ini, supaya praktikan ini tetap dapat ilmunya, bagaimana cara menyalakan mesin, bagaimana cara mengambil datanya. Karena kalau untuk lab saya sendiri ini, labnya praktikumnya masih berupa running mesin dan belum ada aplikasi yang digunakan untuk simulasi. Jadi kalau penanggulangannya seperti itu. Jadi misalkan tidak ada aplikasi yang bisa digunakan untuk menggantikan praktikum itu, ya asisten lab menurut saya harus datang ke labnya dan running alat itu sendiri. Sisanya kita bisa dilakukan secara online. Jadi misalnya kalau di Universitas Brawijaya jurusan teknik mesin, setelah ada praktikum kita kemudian ada asistensi lagi. Asistensinya berupa asistensi pembahasan, perhitungan. Setelah kita melakukan perhitungan, kita membuat pembahasan dari praktikum yang kita lakukan. Kemudian kita melakukan presentasi. Semuanya itu bisa dilakukan online. Kemudian untuk mekanisme pengumpulannya bisa dilakukan dengan online, karena di jurusan teknik mesin Brawijaya juga sudah 80% ini laporannya udah nggak tulis tangan juga gitu. Jadi udah berbasis ketik. Karena biasanya ada pun yang tulis tangan juga, itu hanya bagian pembahasan. Jadi ada namanya laporan kelompok dan laporan individu. Nah, laporan individu ini baru yang ditulis tangan, tapi hanya bagian pembahasan juga. Cuman itu kan jadi nggak banyak banget gitu. Nah, sedangkan untuk mekanisme pengumpulan laporannya kan bisa kita dibikin PDF, kelengkapan laporannya, lembar persetujuannya, daftar isi, daftar gambar, dan lain-lain. Kemudian kita combine, terus kita tinggal bikin cover, nanti pengumpulan bisa lewat email. Jadi
Menurut saya ya jurusan jurusan aku ini udah mungkin untuk semester depan akan semua lab ini akan mencoba beradaptasi terhadap keadaan seperti ini yang COVID ini yang nggak selesai. Itu sih Am. Oke, jadi intinya tuh yang ditangkap tuh, ini kan ada wabah pandemi nih kan, COVID-19. Jadi memaksa untuk praktikan-praktikan itu tidak mengerjakan kegiatan praktikumnya itu di lab langsung. Nah, ada satu alternatif yaitu dengan menggunakan perpraktikuman online, yaitu dengan menggunakan, software dengan yang tersedia simulasi tadi dengan apa, contohnya seperti manuskrip dan lain-lain gitu. Nah, mmm tapi ngomongin soal ini kan maksudnya ngomongin perpraktikumannya oke lah di beberapa unit atau di beberapa bab mungkin bisa ya tadi ya, diganti menggunakan, apa tadi namanya, simulasi seperti itu ya. Tapi Ya, seperti simulasi master cam ya. tapi kan ada beberapa unit nih, ada beberapa unit yang memang harus ke sana nih. Nah ini kira-kira mengatasinya gimana nih? Kalau di jurusan saya kan seperti misalnya unit 1 sampai unit 3 itu mengenai, contohnya praktikum elektronika mengenai ya komponen-komponen kecil lah, IC segala macam. Nah itu kan bisa dilakukan di rumah nih, tapi ada yang harus dilakukan di sana tuh. Nah kira-kira ini apa nih, apa mengganti modul perpraktikumannya atau mengganti apanya supaya bisa 100% online gitu. Nah, ini kan amit-amitnya nih, amit-amitnya pandemi ini berakhirnya sampai ya entah waktu yang lama lah kayak gitu. Nah, ini kan kita harus mempersiapkan worst case skenario-nya kan. Sorry sorry. Harus mempersiapkan worst case skenario-nya kan. Nah, ini gimana nih, upaya untuk 100% ready menjalani perpraktikuman online walaupun sebenarnya tidak mungkin juga sih karena kan memang ada skill teknis tertentu yang memaksa untuk offline gitu kan seperti tadi welding atau, apa, bubut segala macam. Nah, itu gimana nih kira-kira memungkinkankah untuk 100% online gitu? Atau bisa jadi yang tadi skill-skill teknis offline-nya itu digantikan dulu semuanya ke offline? Karena setahu saya tuh tugas dari Aslab itu kan biasanya apa ya, ya menyangkut juga kan mengenai modul perpraktikuman tadi kan, ada usulkah ke dosen, pembimbingnya atau gimana kayak gitu? Nah, ini kalau dari Aslabnya sendiri gimana nih? Ya, jadi kalau penawaran yang apa uh, ide yang termunculkan adalah seperti di lab saya, di lab aku yang running running mesin mesin diesel. Jadi di labku ada kayak mesin diesel gitu, nanti kita bisa atur variabelnya kayak RPM-nya, pembebanan. Jadi supaya praktikan ini nggak ke lab dan kita bisa menjaga protokol social distancing adalah kita melakukan streaming. Kita mungkin bisa menggunakan platform seperti Zoom gitu, kemudian kita streaming bagaimana cara menyalakannya, cara cara mengambil datanya gitu. Jadi uh, nanti nanti uh, setelah pandemi ini berakhir, diharapkannya praktikan ini bisa praktik lagi. Jadi gini, di jurusan teknik mesin ini ada namanya surat puas. Surat puas itu surat surat nilai hasil praktikum. Nah, Oke. jadi solusinya adalah begini. Jadi kita sebagai asisten tetap ke lab karena punya tanggung jawab lebih untuk mengajari, untuk berbagi ilmu juga. Nanti jika kita melakukan simulasi praktikum tanpa praktikannya sendiri, yang penting cara menyalakan mesinnya sudah jelas, cara cara mengambil datanya sudah jelas. Nanti jika pandemi ini sudah berakhir, syarat untuk mengambil surat nilai ini kepada praktikan adalah harus mengikuti jadwal praktikum yang sudah kami susun. Jadi sebenarnya mungkin nggak kita tiadakan gitu karena skill teknis itu tetap penting ya di Iya jurusan penting banget, teknis ini. Cuman penting kita banget. tunda aja. Kita tunda Oke. aja. Kalau itu untuk kalau alat-alat yang butuh skill teknis kayak jadi kayak ngebubut itu di jurusanku ada yang tadi pakai CNC dengan menggunakan manuskrip, kita tinggal simulasi, ada yang manual gitu. Nah, kan kalau yang manual ini kan yang ngelas manual, ngebubut manual, itu kan butuh skill teknis ya. Nah, solusinya adalah syarat untuk mengambil surat nilai itu adalah mengikuti praktikum yang
nanti jadwalnya akan diatur setelah pandemi itu sih. Sisanya Oke, bisa kita lakuin secara online. oke, oke. Jadi intinya tadi, untuk mengatasi yang unit yang atau bab yang tidak bisa dilakukan secara langsung, itu dengan, asisten lab yang mengerjakannya langsung di lab dengan tetap menjaga protokol COVID-19, lalu disiarkan melalui streaming atau melalui konten video yang diunggah melalui YouTube atau IGTV dan lain sebagainya. Lalu nanti untuk syarat lulus di perpraktikuman itu, setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan hal teknis tadi gitu. Jadi intinya pelajari dulu sekarang nih, ini saya kasih lihat ke kalian semua praktikan, baru nanti kalian setelah pandemi Covid ini berakhir, kalian diharapkan untuk bisa juga mengikuti apa yang telah dipelajari melalui media tadi, streaming tadi atau konten-konten di YouTube tadi. Kurang lebih seperti itu ya Mas Aldi ya? Oke, nah ini sedikit out of the box nih Ya, Mas Aldi ya nih. seperti itu. Ya, Sedikit out of the box nih. Ini kira-kira nih kan sekarang nih hampir seluruh atau mungkin seluruh universitas melakukan kuliah dari rumah ya, melakukan kuliah dari rumah. Segala macam aktivitas dilakukan di rumah sampai KKN pun saya di rumah ini. Nah, jadi apakah memungkinkan nih kira-kira nih, saya sedikit pertanyaannya out of the box nih. Apakah memungkinkan jika di tahun-tahun setelah ini, setelah berakhirnya pandemi Covid-19 ini, perkuliahan akan 100% online seperti itu? Kira-kira apa nih tanggapan Mas Aldi, dengan perkuliahan 100% online? 100% Semua ya, ini online. tidak Menurut tidak saya tidak menuntut semua ya. COVID-19 berakhir dulu gitu. Jadi intinya perkuliahan 100% online gitu. Iya. Jadi ini kayak merubah sistem perkuliahan di dunia loh. Kalau mm, 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 mm. Gimana tanggapan Nah, Mas Aldi nih? baik lagi kalau menurut saya ini nggak mungkin 100% online ya, karena tadi ya mungkin menurut saya paling maksimal itu 90% online gitu. Jadi kita kita tetap kuliah jarak jauh gini, tapi ya minusnya adalah lebih banyak ini ya, lebih banyak pengeluarannya mungkin kalau kuliah online. Kita harus beli kuota, harus apa gitu. Mungkin kalau memang mau dilakukan kuliah online mungkin sampai nanti gitu bisa aja dengan pembayaran UKT yang Lebih rendah. yang diturunkan gitu, atau ya diturunkan UKT-nya, atau pemberian kuota kuota gratis gitu, karena kuota gratis sekarang yang diberikan kampus saya adalah kuota yang masih terbatas pada web tertentu, aplikasi Oh, tertentu. oke, oke. Cuma mewajarkan karena mungkin takut disalahgunakan gitu ya. Oke. Jadi Ya, ya. kalaupun emang nggak mau nggak takut disalahgunakan kuota gratis tersebut, ya berarti solusinya adalah memberikan keringanan UKT supaya mahasiswanya bisa beli kuota itu. Halo? Halo, cek. Ini Ya, internetnya halo, agak lambat nih. ya, ya, Oke. Jadi intinya tadi di ya. kampus Mas Aldi nih udah dikasih kuota gratis berarti ya? Udah dikasih kuota-kuota gratis berarti? Ada Nah, ini masalahnya di kampus kuota saya gratis masih sudah ada, cuma terus memperjuangkan nih di kampus saya nih. Teman-teman kawan-kawan dari BEM Unsur iya masih terus memperjuangkan nih. iya, tapi ya masih terbatas juga sama web tertentu gitu. Jadi karena kita kan saat pembelajaran ini menggunakan Zoom ya, Iya, iya. tapi kuotanya sendiri tidak kita tidak mewadahi Zoom lah intinya gitu. Tidak membackup si Zoom ini. Jadi begitu kita pakai Zoom, kuota kita tetap. Oke. Jadi ngomongin tentang perkuliahan lagi nih, ini agak general lagi ya, udah lebih ke perkuliahan general nih. Tadi ngomongin soal 100% kuliah online sebenarnya ada bagusnya juga, tapi ada minusnya juga sih. Pertama, mungkin kalau menurut saya ya, mungkin kalau perkuliahan online ini jujur, mahasiswa akan lebih ini ya, lebih berkembang di bagian mungkin kreativitasnya akan lebih berkembang karena dia tidak terbelenggu oleh jadwal
jadwal kuliah dan tempat kuliah yang mengikat banget loh. Jadi intinya kita bisa multitasking lah gitu. Jadi intinya, eee, kan kalau misalnya kita kuliah di kelas kan harus ini kan, harus bener-bener nahan ngantuk segala macam, ya kita juga manusiawi lah, nggak setiap saat kita dalam kondisi fit yang 100% masuk ke kelas itu bisa 100% memperhatikan dosennya mengajar gitu kan. Nah ini menurut saya sorry, jadwal dan tempatnya itu fleksibel banget sih menurut saya sih, tapi, di satu sisi memang ada hal-hal yang kurang seperti organisasi kayak gitu-gitu, itu menurut saya tidak memungkinkan Nah, dengan iya betul. tidak memungkinkan dengan perkuliahan 100% online. Contohnya misalnya kita nih kuliah menurut saya nggak melulu mengenai akademik ya, karena saya mengamati beberapa orang yang sukses di sana itu orang-orang yang akademik tetap dijaga, IPK tetap dikejar setinggi-tingginya, namun dia tidak lupa loh akan pentingnya itu cara berkomunikasi dengan orang, cara cara menyikapi suatu hal, cara memecahkan suatu masalah, itu menurut saya hal-hal yang tidak mungkin dilakukan atau bukan tidak mungkin ya, akan sangat tidak efektif dilakukan dengan perkuliahan online, 100% online kayak gitu. Karena, hal-hal seperti ini juga jujur ini merupakan suatu pembeda antara individu dengan individu yang lainnya ya. Kelihatan karena dengan, soft skill organisasi ini biasanya orang-orang akan apa ya, kelihatan loh bedanya loh, yang mana yang organisatoris, yang pernah seenggaknya mengikuti organisasi dengan yang benar-benar kupu-kupu gitu. Itu salah satu dampak negatifnya jika perkuliahan 100% online. Namun selebihnya, tetap banyak benefitnya juga sih kayak tadi ya, misalnya fleksibilitasnya tinggi dan, mungkin dosen pun mengajar istilahnya kalau misalnya mengerti cara membuat media pembelajaran online atau seperti kelas online segala macam akan terbantu gitu. Jadi tinggal, "Nih kelas saya tolong pelajari," kan gitu, lebih fleksibel banget kan. Jadi dia nggak perlu ada ongkos keluar, nggak perlu ada ya lebih ada plus minusnya lah gitu. Itu pandangan saya sih sebenarnya sih. Heeh. Ya, sama sih sebenarnya pandanganku juga. Aku sebagai anggota himpunan ya, anggota himpunan ini terutama di departemen KWU. Jadi departemenku ini ngurusin toko. Nah, jadi kayak tiap hari kami berjualan, jualan makanan gitu yang nanti akan hasilnya itu masuk ke kas himpunan. Nah ini karena COVID ini kita kerasa banget, istilahnya kalau online ya kita kerasa banget nggak ada pemasukan, kita gimana mencari pemasukannya gitu. Dan itu belum tertanggulangi juga. Dan hasil dari kuliah online juga ini nggak cuman membentuk kita sebagai akademis Yes. aja gitu. Kita nggak tahu cara mengorganisir orang, kita nggak tahu cara berkomunikasi dengan orang, karena cara berkomunikasi orang ini dengan orang lain ini sangat penting ya, karena apalagi makin kesini etika ini makin makin nggak ada ya. Orang-orang makin nggak ada etikanya rata-rata gitu. Jadi orang-orang nggak tahu bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau orang yang dengan jabatannya lebih tua gitu. Itu kan kalau misalnya nggak punya skill kayak gitu kan mungkin nggak bertahan lama gitu di sebuah kantor atau perusahaan gitu. Karena ya itu nggak punya etika lah intinya. Oke. Jadi, mungkin tadi udah coba disimpulkan sedikit mungkin ya, ini mengenai pembahasan hari ini nih. Jadi intinya yang pertama tadi, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk pintar beradaptasi. Intinya itu satu poin utama yang penting banget di sini. Kita pintar untuk beradaptasi. Salah satu contohnya itu di Mas Aldi, yaitu Teknik Mesin Universitas Brawijaya dengan mengalihkan seluruh kegiatan atau tidak mungkin nggak seluruh ya, hampir 80% kegiatan perpraktikuman itu menjadi praktikum online gitu. Nah, tadi di sini Mas Aldi sebagai asisten lab, eee, menyediakan juga layanan untuk perpraktikuman online melalui streaming yang nantinya akan disiarkan melalui YouTube atau IGTV atau platform atau media-media lainnya gitu. Nah, ini merupakan salah satu adaptasi yang baik juga dan harus diapresiasi juga, karena mau gimana pun juga kualitas pendidikan ini harus tetap dijaga, karena mau gimana gitu, kita lulus nanti misalnya kita lulus cepet nih 3,5 tahun gitu misalnya kalau misalnya kalian ambis, atau 4 tahun normalnya kan.
tapi kalian nggak punya skill-skill yang ya istilahnya kayak tadi, kalau misalnya di elektro IC aja nggak tahu bentuknya kayak gimana, misal nge-welding nggak tahu kayak gimana, mesin bubut nggak tahu cara kerjanya kayak gimana. Nah, itu kan bingung juga kan. Nah, itu makanya ini salah satu upaya untuk beradaptasinya yaitu mengalihkan hampir seluruh kegiatan perpraktikumannya menjadi online. Nah, ini upaya yang bagus juga, patut diapresiasi. Lalu yang selanjutnya itu tadi apa ya? Tadi mau ngomong apa ya? Lupa lagi. Ayo Mas Aldi mungkin ada tambahan dulu tadi? Cukup atau gimana? Cukup ya. Jadi lanjut disimpulkan lagi nih. Eh tadi apa ya mau jadi lupa kan. Jadi Kuliah online, kuliah online ya. organisasi. Organisasi. Nah, tadi sih itu ya kuliah online atau kuliah online atau kuliah offline. Ada plus minusnya, ada benefitnya juga, ada kekurangannya juga. Namun yang paling diutamakan saat ini yaitu tadi satu poin utamanya harus pintar beradaptasi karena kualitas pendidikan harus tetap dijaga, oke? Mungkin cukup segitu dulu kali ya Mas Aldi. Ada tambahan lagi nih untuk closing statement-nya gitu atau Ya, apa? ya. Apa coba? Ya. Intinya sebagai aku mau ngasih tambahan ya. Intinya kita sebagai mahasiswa tetap tetap menjaga produktivitas lah. Ya, Nah, itu good banget lu. kalaupun Good banget. ini untuk ya melihat fenomena pemuda dan pemudi yang sekarang yang mungkin waktu di rumah aja ini dekat dengan keluarga, olahraga atau sekedar rebahan aja gitu. Kita bisa ikut online kelas yang seperti pelatihan gitu. Atau siapa tahu bisa kita gunakan waktu kosong ini untuk membuat sebuah paper Wah, itu bisa good banget. kita forward menjadi skripsi gitu kan. Atau Ya, good. kalau untuk yang jurusan-jurusan yang dengan portofolio, kita bisa menambah portofolio kita gitu. Jadi intinya ya at least satu minggu atau 1 bulan lu lakuin sesuatu yang produktif lah. Jangan Oke. jangan rebahan mulu. Setuju banget dengan poin produktivitas ya. Ini ngomongin soal produktivitas nih. Jadi memang saya menuntut diri saya sendiri, lebih tepatnya menuntut diri saya lebih sendiri untuk terus produktif banget di rumah nih. Entah itu apa yang dilakukan, entah itu sebenarnya bikin paper tuh tadi salah satu contohnya udah nyoba bikin paper. Nanti insya Allah mau dikirim juga ke jurnal ya. Kalau misalnya internasional, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak juga ya nggak apa-apa lah. Nah, itu salah satunya. Saya juga dapat referensi dari teman saya, Rifki. Dia belajar 3D modeling. Berhubung di jurusan saya nih eh teknik elektro, untuk di Universitas Jenderal Sudirman itu belum ada unit atau praktikum yang mempelajari 3D modeling. Jadi ini di sini dituntut mandiri aja. Saya tuntut diri saya sendiri untuk belajar software kayak tadi 3D modeling, entah itu SolidWorks atau apa Fusion 360 atau dia terserah lah yang lainnya juga lah. Atau mungkin belajar coding yang sekarang lagi penting banget kan, coding Python, JavaScript atau ya lain-lain lah. Itu juga merupakan salah satu upaya meningkatkan produktivitas di rumah sih. Nah, itu setuju banget dengan poin produktivitas. Oke, mungkin cukup ya dia. Cukup kali ya Ya untuk. cukup dari Oke, aku. ini terima kasih banyak untuk Ya Mas cukup. Aldi. Untuk yang kalian yang nonton, mohon maaf jika konten ini banyak kekurangan, atau kalau misalnya kalian ada saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian suka video ini silahkan tekan tombol like, kalau misalnya nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah, dadah, dadah Mas Aldi, dadah. Uh, Thank you, Di. ya, yo.